Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri semua. Apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Bu Guru di pelajaran mentoring. Setelah pekan lalu kita belajar 4 hal tentang fenomena bahaya lisan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya anak-anakku semua. Poin ke-5 sampai ke-8 fenomena bahaya lisan. Kalian bisa catat poin-poin penting yang nanti akan Guru sampaikan. Oke, sudah siap? Sekarang poin yang ke-5 fenomena bahaya lisan adalah al-mizah atau bercanda dan senda gurau. Namun di sini Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya suka bersenda gurau dan saya tidak akan mengatakan kecuali yang benar-benar. Seperti kisah Rasulullah bersama seorang nenek yang menanyakan apakah si nenek akan masuk surga, dan Rasulullah pun menjawab bahwa hanya orang muda saja yang menjadi penghuni surga. Si nenek pun terkejut, hingga akhirnya Rasulullah menerangkan bahwa biarpun orang tua akan menjadi muda kembali bila masuk surga. Nah, maksudnya di sini adalah Rasulullah juga beberapa kali sering bercanda atau bersenda gurau ya anak-anakku semua, tapi dalam bercandanya pun Rasulullah mengatakan yang benar atau jujur, tidak berbohong. Jadi bercanda atau bersenda gurau itu boleh asalkan tidak berlebihan dan tidak berbohong ya anak-anak. Kemudian fenomena bahaya lisan yang ke-6 adalah ifsya'u sirri atau membocorkan rahasia. Mudrik bin Aun al-Ahmas berkata, ketika aku berada di sisi Umar radhiyallahu an, datanglah utusan An-Nu'man. Umar radhiyallahu anhu pun menanyakan tentang keadaan pasukan. Utusan itu menyebutkan orang-orang yang terluka dan terbunuh di Nahawand yang berkata, si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan dan lain-lain yang tidak engkau kenal. Umar radhiyallahu anhu berkata, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, akan tetapi zat yang telah mengkaruniakan mereka syahadah, mati syahid, mengetahui wajah dan nasab mereka. Kemudian ada al-kazibu atau dusta atau berbohong dalam perkataan, janji dan sumpah. Allah berfirman, hendaklah kita menjauhi perkataan-perkataan dusta dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Tabiat suka berbohong termasuk dalam kategori dosa besar setelah syirik atau menyekutukan Allah, dan durhaka setelah kedua orang tua. Ini ditegaskan dalam sabda Nabi, maukah aku tunjukkan perihal dosa-dosa besar? Kami menjawab, ya, tentu mau wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian menjelaskan, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang terakhir dalam fenomena bahaya lisan ada as-sukhriyah wal istihza atau menyebutkan hal yang bikin malu atau kejelekan diceritakan untuk ditertawakan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 82, maka hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa tertawa di saat berbuat maksiat, maka akan bercucuran tangis di neraka. Tertawa yang berlebihan termasuk di antara 3 perkara yang menyebabkan hati seseorang menjadi bebal dan membatu. Sebab 2 penyebab yang lainnya yaitu belum lapar, sudah makan lagi, dan gemar beromong kosong. Maksudnya berbicara kesana kemari tanpa guna. Terkadang kita mendapati seseorang yang kesibukannya membuat orang tertawa-tawa, sehingga bukan semata menjadi hiburan hati, tapi sudah mengarah pada membuat orang menjadi lengah dan lupa. Kepada yang berbuat seperti ini, Rasulullah memberi peringatan, celakalah orang yang berdusta supaya ditertawakan orang lain. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Tirmizi. Itu ya anak-anak, fenomena bahaya lisan dari nomor 5 sampai nomor 8. Jadi ada 8 totalnya fenomena bahaya lisan yang kita pelajari dari pekan lalu ya anak-anak. Tulis poin-poin pentingnya saja sehingga bisa mengingatkan kita untuk bisa menjaga lisan kita anak-anak. Cukup sekian dari Bu Guru, kita akan bertemu lagi insyaallah pekan depan dalam materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.